Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Zalfasandia dari kelas 8E. Materi saya kali ini adalah perlawanan Patih Jelantik dari Bali. Pada abad ke-19, di Bali sudah berkembang kerajaan-kerajaan yang berdaulat, misalnya Kerajaan Buleleng, Karangasem, Kelungkung, Gianyar, Badung, Jembrana, Tabanan, Memuri, dan Bangli. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendels, mulai terjadi kontak dengan kerajaan-kerajaan di Bali, tidak sekedar urusan dagang, tetapi menyangkut sewa-menyewa orang-orang Bali untuk dijadikan tentara pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi, dalam perkembangannya, pemerintah Hindia Belanda ingin menanamkan pengaruh dan berkuasa di Bali. Untuk itu, Belanda mengirim 2 utusan dengan misi masing-masing. Pertama, G.A. Grand Pre Molière untuk misi ekonomi. Kedua, Huskus Koopman mengemban misi politik. Misi ekonomi berjalan lancar, tetapi misi politik menghadapi berbagai kendala. Huskus Koopman terus berusaha mendekati raja-raja di Bali agar bersedia mengakui keberadaan dan kekuasaan Belanda. Akhirnya, dicapai perjanjian atau kontrak politik antara raja-raja di Bali dan Belanda. Misalnya dengan Raja Badung 28 November 1842, dengan Raja Karangasem 1 Mei 1843, dengan Raja Buleleng 8 Mei 1843, dengan Raja Kelungkung 24 Mei 1843, dan dengan Raja Tabanan 22 Juni 1843. Perjanjian kontrak antara raja-raja di Bali dengan Belanda itu terutama seputar hukum tawan karang agar dihapuskan. Oleh karena kelihayan atau bujukan Belanda, raja-raja di Bali dapat menerima perjanjian untuk meratifikasi penghapusan hukum tawan karang. Akan tetapi, sampai tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem belum melaksanakan perjanjian tersebut. Terbukti pada tahun 1844 itu, penduduk melakukan perampasan atas isi 2 kapal Belanda yang terdampai di pantai Sangsit, Buleleng dan Jembrana. Waktu itu juga daerahnya Buleleng. Belanda protes keras terhadap kejadian ini. Belanda memaksa Raja Buleleng, Gusti Ngurah Made Karangasem agar melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Belanda juga menuntut agar Buleleng membayar ganti rugi atas kapal Belanda yang dirampas penduduk. Raja Gusti Ngurah Made Karangasem yang mendapat dukungan patihnya, I Gusti Ketut Jelantik, dengan tegas menolak tuntutan Belanda tersebut. Bahkan I Gusti Ketut Jelantik sudah melakukan pelatihan dan menghimpun kekuatan untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perang Buleleng 1846 ini terjadi karena Raja Buleleng merampas kapal Belanda sehingga terjadi pertempuran dan Buleleng jatuh ke tangan Belanda. Kemudian Raja menyingkir ke Banteng Jagaraga bersama Patih Jelantik. Perang Jagaraga 1848. Dalam pertempuran ini, Patih Jelantik bertahan di benteng tersebut. Akhirnya ada salah satu bagian yang berhasil dikuasai Belanda, tetapi Patih Jelantik tetap bertahan. Perang Jagaraga II. Belanda dipimpin Mitchiels menyerang kerajaan Kelungkung, Jembrana, dan Buleleng sehingga benteng Jagaraga berhasil direbut Belanda. Para raja melarikan diri ke daerah selatan. Raja Karangasem dan Raja Buleleng akhirnya mengobarkan perang puputan. Kerajaan Tabanan mengadakan pertempuran tahun 1906 yang disebut Balikan Wongaya. Akhirnya Bali dikuasai Belanda. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.